Biasa, sahabat semuanya, kita melakukannya. Selalu berulang-ulang, saya menggunakan media tanam itu tanah full, kawan. Jadi saya tidak menggunakan apapun. Dan saya pernah memberikan tutorial tentang penataan tabulan pot. Ini kita ambil benih sawo. Ini berasal dari stek, kawan. Nah, kita taruh aja seperti ini. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya saya lakukan, saya seperti dengan teknik vegetatif itu saya melakukannya hal-hal yang sama. Jadi kita ambil poli yang bagian bawah. Jadi bisa diambil juga bisa tidak, tapi kalau bagus ini bagus ambil. Jadi media tanam, tanah. Tidak ada media ini yang maksudnya media ini sampai jatuh, jadi media tanah full, kawan. Tidak ada media lain. Jadi menggunakan media tanah, apalagi kalau punya lumut air, lumut darat, untuk perawatan tanaman dari cangkok atau stek itu akan cepat sekali mengalami perkembangan seimbang dari akar, kemudian batang, daun juga bisa berbuah. Nah, kita naikkan sedikit, ini aja kita tarik. Ini kita isi kompos hijau daun atau tumbuhan lumut banyak-banyak. Kita taruh tanah untuk menutup, kawan. Ini hanya rangka untuk menutup, dalam rangka untuk menutup. Tetap saya menggunakan tanah full. Sekiranya ada kompos-kompos hijau daun, akan kita pergunakan. Jadi ini kompos hijau daun kita letakkan di atas seperti ini saja. Jangan lakukan pemupukan kimia atau NPK dulu karena ini baru kita sobek bagian bawah. Jadi menunggu kira-kira 2 minggu baru boleh kita gunakan pupuk kimia. Pada dasarnya ketika ini saya pindahkan ke dalam polybag ini kan sudah ke generatif, yaitu sudah ada pembungaan. Kelihatannya ada yang kelihatan akarnya agar tidak tersinari matahari, teriknya matahari, kita buat ini lembab. Karena pemindahan tanaman yang baru. Ya, kita buat lembab seperti ini. Jadi ini bisa kita suatu saat lakukan cangkok dari sini, kawan. Ini untuk memicu kelembapan bisa kita taruh tanaman-tanaman yang lain.
Nah, seperti ini saja. Untuk menjaga kelembapan saja kawan. Kalau seperti ini kan medianya itu lembab. Nah ini bisa dilakukan juga, tidak dilakukan pun juga tidak apa-apa. Bangku itu biasa seperti ini. Jadi seperti ini. Kita tutup rapat seperti ini hanya untuk mempertahankan kelembapan. Nah ini pohon sangat tinggi sekali kawan. Ini hampir tingginya sudah hampir 1,5 meter. Nah, karena ketika membentuk sakdon 90 ke 180. Dari biji bagaimana sekarang dari tumbuhan yang setek yang sudah mengeluarkan bunga. Tentu kelanjutannya kita selalu akan memberikan tutorial sebab di samping manfaat jika tertarik pada tutorial saya juga keindahan juga cara rawatan saya rasa kita saling bisa memberi manfaat di lahan yang sempit. Jadi sekarang kondisinya seperti ini. Ada sedikit perbedaan yang perlu kita ketahui bersama. Jadi ketika jambu air itu bagaimana tekstur, akar, batang, daun jambu air dengan pohon sawo. Karena untuk jambu air ketika Banggus melakukan pemindahan itu tidak melakukan seperti ini. Tapi sebenarnya tidak kita lakukan seperti ini pun juga tidak apa-apa. Kita perlakukan sama, jambu air, jeruk, kelengkeng, buah tin, kita perlakukan sama nggak apa-apa, seperti biasa. Karena jambu air maksud Banggus karena pohon sawo itu pada dasarnya punya sebuah kelembapan pada media akarnya itu sangat tinggi. Kita bisa memperhatikannya itu dari daun-daunnya yang sangat rimbun. Dan biasanya dengan daun yang sangat rimbun dan jarang sekali mengalami fase kerontokan total pada daun pohon sawo itu membuat sawo itu kalau generatif berbuah itu terus-menerus tidak bisa berhenti. Tidak peduli musim kemarau atau musim penghujan. Nah kita simak kawan pohon sawo Banggus yang ada di sebelah seperti ini. Jadi teksturnya itu kita perhatikan kawan. Nah teksturnya seperti ini. Jadi kita perhatikan bawah, nah seperti ini. Jadi ini yang bawah Banggus jaga lembab sekali. Walaupun toh di lahan yang sempit, maksud saya kan ini di lantai atas. Yang penting perundukan nanti kita lakukan karena di lantai atas tuh selain kesuburan, keseimbangan, tekstur batang dan ranting juga faktor alam. Hujan dan angin kencang. Nah itulah perlunya perundukan 180 derajat. Akhirnya ini juga menuju ke 180 derajat. Nah suatu saat seperti ini pun yang baru kita pindahkan ke dalam polybag, kita akan lakukan juga. Oleh sebab itu sahabat, mari kita simak selalu tutorial Banggus, jangan bosan-bosan karena ini selalu berurutan. Kebetulan tanaman buah-buahan yang berakar tunggang, jadi waktunya itu bertahun-tahun. Bukan tanaman-tanaman yang ada pembatasan usia, 1 bulan habis, 2 bulan habis, 3 bulan habis, ini tidak. Kita simak semuanya itu sudah fase generatif. Yang pucuk-pucuk itu kelihatan sudah ada bunga-bunganya. Baiklah sahabat semuanya,
selalu seperti ini dan seperti ini selalu. Jadi rawatan vegetatif yang selalu bagus terapkan di dalam tanaman pot untuk di lahan yang sempit, untuk di lantai 1. Jadi pada akhirnya bisa kita tanami, jadi bisa bentuk tumpang sari. Selain sayur juga tanaman bunga seperti ini. Itulah maksud bagus, di samping sangat efektifnya rawatan vegetatif, juga celah-celah bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan-tumbuhan yang lain yang sekiranya bisa bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.